share screen untuk beberapa penayangan video menggunakan KineMaster. Jadi kita akan nonton beberapa video yang sudah saya buat. Nanti mungkin dari situ kita akan lihat bagaimana cara buat edit video dan foto menggunakan KineMaster. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita lihat video yang saya buat. Nah, saya akan share screen sebentar. Video saya selamatkan dulu ya. Oke, video yang sudah saya buat dengan menggunakan KineMaster nih contoh. Nah, ini kita lihat tayangannya. Contoh membuat semacam transformasi. Mati sementara. Yaitu singkat, video singkat ya dari ini. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini ada beberapa perubahan. Kita lihat di video ini adalah pertama ada background ya seperti Natal. Kemudian ini ada gambar bayi orang Korea. Kemudian ada tulisan Korea Boy Transformasi. Misalnya itu ada tulisan seperti ini. Kemudian berubah menjadi agak lebih besar anak ini, ya. Ya, lihat kita perhatikan. Kemudian nanti ada perubahan menjadi dewasa ya. Ya, kemudian ini ada hurufnya juga berubah, dia mulai dari awal, dia mulai keluar pelan-pelan. Kita lihat hurufnya keluar sedikit demi sedikit satu persatu. Kita lihat pelan-pelan. Kemudian kita lihat di sini hurufnya mulai menghilang dan nah, ada jeda seperti ini ya, setiap slide-nya ada jeda seperti ini, kemudian terima kasih. Kemudian ada suara yang masuk di sini yang tadi kita lihat, perhatikan sekali lagi ada suara. Ada suara musik yang masuk. Jadi di sini ada gambar, ada tulisan ya, ada suara yang masuk ya. Kita akan lihat materinya dulu untuk yang KineMaster. Saya share screen. Maaf, Mbak Ibu-ibu, kelihatan gambarnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Baik, Ibu, agak menggema juga masih. Iya. Ini kita belajar tentang KineMaster ya. Ini adalah kita lanjutkan sebenarnya dari BG dan lain kamera yang minggu lalu. KineMaster ini kalau kita lihat adalah sebagai salah satu edit foto dan video yang banyak digunakan saat ini ya, dengan keunggulan sebagai berikut. Pertama, foto dan video presentasi dengan background, teks, dan audio yang lengkap. Jadi kita di sini akan belajar banyak bagaimana kita membuat background foto ya atau background video. Kemudian teks itu adalah tulisannya itu bisa macam-macam ya. Tulisannya mau gerak ke kiri, gerak ke kanan, gerak ke atas ya atau putar-putar gitu ya. Bervariasi banyak sekali. Kemudian audio adalah mengisi suara ya. Jadi kalau misalnya ada video kita ingin isi suaranya, kita bisa lakukan isi suara audio ya di sini. Kemudian mudah melakukan editing. Jadi memang di sini digunakan adalah menggunakan HP. Jadinya memudahkan dengan jari-jari kita touch ini apa saja. Jadi sangat-sangat mudah melakukan editing. Kemudian selain mudah melakukan editing juga mudah di-download ya, mudah di-download. Kemudian data tersimpan sehingga dapat diperbaiki sebelum di-download. Jadi selama teman-teman semua memasukkan data, kemudian datanya jangan dipindah-pindah. Misalnya dari galeri kita ambil ya, foto, video. Nah, di galeri itu jangan kita pindah-pindahkan foldernya. Kalau selama kita tidak pindah-pindahkan foldernya, maka data yang ada di KineMaster itu akan tetap tersimpan. Jadi sebelum di-download kita nanti mau saya perbaiki lagi nih, ada yang kurang ya, misal teksnya kurang
atau fotonya kurang, videonya kurang. Nah, nanti bisa dilakukan perbaikan ya. Jadi sebelum di-download ya. Jadi kalau sudah di-download berarti prosesnya sudah final selesai gitu. Tapi kalau belum di-download kita bisa melakukan perbaikan. Kemudian kita akan lihat nah, menu-menu yang ada di dalam KineMaster ya. Di sini menunya yang pertama adalah ketika kita buka KineMaster, kita akan ketemu tanda ini, tanda tambah seperti ini. Ini adalah membuka suatu proyek baru atau membuka suatu folder baru untuk membuat daripada foto ya. Jadi pada intinya di KineMaster ini adalah menggabungkan foto, video, teks, audio ya, semuanya kita bisa gabungkan. Nanti di downloadnya dalam bentuk video ya, jadi dalam bentuk video. Kemudian kita akan memilih background. Jadi kalau aspek rasio biasanya ukuran yang panjang atau landscape adalah ukuran 16:9. Kemudian yang potret 3:4 ya. Kemudian kita pilih background latar untuk latar dasar. Jadi sebelum kita masuk ke sini nanti ada background latar dasar. Kemudian pada menu background ada beberapa pilihan, misalnya warna, cara potong, variasi background. Jadi sudah ada di KineMaster itu berbagai macam yang sudah disediakan di background selain kalau misalnya kita memang memerlukannya. Atau maksudnya gini, kita punya lagi background tersendiri ya silakan. Tetapi di KineMaster itu sudah disediakan berbagai macam background atau latar belakang. Kemudian filter warna, penyesuaian bayangan ya. Kemudian kalau menu-menu tersebut biasanya kalau kita sudah gunakan maka ada tanda merah cirinya. Di situ akan semacam ada spot titik merah yang menandakan bahwa menu tersebut sudah kita gunakan ya. Dan menu itu bisa kita rubah lagi kalau tidak kita mau pakai, kita nanti klik lagi nanti akan keluar tanda itunya ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lihat berikutnya. Nah, di sini di menu utama daripada KineMaster bisa kita lihat di sini ya, gambarnya ini. Yang pertama adalah yang gambar ini nih. Nah, media. Apa sih fungsinya media di sini? Ya, media adalah foto atau video yang diambil dari menu galeri atau background yang tidak dapat diubah-ubah ukurannya. Jadi ada beberapa menu gambar, baik gambar dari KineMaster-nya sendiri yang sudah disediakan atau video yang sudah disediakan di KineMaster atau video atau foto dari gambar kita. Nah, ketika kita masukkan dalam bentuk media atau background-nya di sini, gambar tersebut tidak bisa kita rubah-rubah. Jadi udah sesuai dengan yang ada di situ. Ya. Kemudian apalagi di sini menu yang kedua ini ya adalah lapisan atau layer ya, layer. Jadi kita menumpuk-numpuk nih gambarnya seperti ini bertumpuk-tumpuk. Jadi kita menumpuk-numpuk. Jadi siapa yang pertama dimasukkan maka datanya ada di pertama, kemudian kedua dan ketiga. Misal sebagai contoh, medianya adalah putih misalnya ya, nanti kemudian kita menggunakan lapisan di sini misalnya menggunakan gambar pemandangan misalnya. Nanti dari gambar pemandangan kita rubah lagi menjadi gambar ditambah lagi dengan teks. Kemudian ditambah lagi foto dan sebagainya. Nah, nanti lapisan-lapisan ini akan menentukan yang mana dia akan menumpuk sesuai dengan yang kita urutkan ya ini. Jadi ini yang di sini kita bisa rubah-rubah foto, videonya mau kita besarkan, kita kecilkan, kita posisinya miring, kiri ke kanan dan sebagainya. Kemudian efeknya teksnya juga kita bisa rubah-rubah ya, mau geser kiri, geser kanan, geser atas, geser bawah atau muter-muter bisa semua ya di sini. Baik teks, foto, videonya kita bisa rubah kecil, besar dan sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kemudian di sini ada lagi audio. Nah, audio ini adalah untuk memasukkan musik ya, musik dari KineMaster atau data sendiri. Jadi bisa kita ambil dari KineMaster juga, dia punya background audio ya, atau dari data sendiri. Musiknya macam-macam, mau instrumen, mau ada suaranya ya, gitu ya, kita bisa atur nih. Kemudian di sini ada lagi yang tanda mic ini ya, tanda mic ini adalah suara. Nah, tanda mic ini suara kita masukkan ke sini, jadi kita langsung merekam ya, jadi kita bisa melakukan rekaman di sini ya.
Jadi ada berbagai macam cara bisa melalui KineMaster atau kita mempunyai aplikasi yang ada di handphone ya. Aplikasi yang ada di handphone itu kan ada juga cara merekam suara. Nah, itu bisa kita gunakan juga, nggak apa-apa kita rekam suara kita pakai yang di luar, kita bisa masukkan ke dalam KineMaster. Jadi aplikasi ini sangat-sangat fleksibel. Kemudian di sini ada gambar warung. Apa nih artinya gambar warung di sini? Gambar warung di sini adalah data-data bisa berupa teks, bisa berupa audio, atau berupa jeda tadi yang seperti itu, atau apa namanya jeda itu semacam perpindahan, misalnya dari gambar 1 ke gambar 2 nih ada jedanya. Nah di sini ada berbagai macam jedanya, misalnya jedanya modelnya miring kiri, miring kanan gitu ya, atau berputar dan sebagainya. Itu banyak sekali disediakan oleh KineMaster, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, untuk kita memudahkan nanti kita akan buka di sini untuk yang gratis. Jadi bisa kita pilih. Lagu juga ada di sini ya, semua ada di sini. Kita bisa pilih, kemudian kita download ya, download dengan ukuran paling 1 sampai 2 MB MB. Nah, di situ kita macam. Jadi nanti kita buat penggunaannya dari gambar atau video yang kita gunakan, suaranya, foto dan sebagainya bisa kita ambil dari sini ya. Kemudian di sini ada menu, ini adalah menu play. Kemudian di sini dari menu khusus untuk menu lapisan, nah menu lapisan ini kita bisa lihat di sini ada beberapa, ada 5 nih menu-menu yang bisa dipilih. Pertama menu lapisan adalah untuk memilih media, medianya bisa foto atau gambar ya media. Kemudian menu efek, ya efeknya nanti, efeknya mau berbentuk dia macam-macam efeknya itu, misalnya efeknya ada sinar-sinar ya, ada perpisahan atau apa, pokoknya gambar-gambar yang bagus-bagus, balon apa segala macam dia ada efek ya. Ini hamparan, ini kayak stiker ya, stiker love, stiker apa kayak emoji modelnya ya. Kemudian ini ada teks di sini. Teksnya juga kita akan bermacam-macam kita temui di sini. Ada yang mungkin sesuai dengan kayak model komputer, ada Times New Roman, ada sans serif ya, bentuk-bentuk font, bentuk-bentuk teksnya. Kemudian kalau perlu tanda tangan, di sini ada tulisan tanda tangan. Jadi ini adalah menu-menu yang ada di KineMaster. Dari sini ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan kalau masih mau ditanyakan. Apa penjelasan saya terlalu cepat? Sudah paham teman-teman semua? Sudah, Pak. Paham ya. Kalau ada yang bingung, silakan ditanya langsung, nggak apa-apa gitu. Nanti langsung saya jelaskan supaya nggak ketinggalan, silakan ya. Jadi saya ulangin lagi supaya lebih jelas. Di sini kita ada berbagai macam menu ya. Menunya ada yang media, audio, suara. Nah, di tiap-tiap lapisan ini juga ada menu-menunya. Jadi kalau media ini fungsinya nanti di background, kalau lapisan ini adalah menimpa background yang sudah disediakan di media. Nanti kita prakteknya akan lebih mudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contohnya menu-menu yang ada di KineMaster tadi. Ketika kita buka, maaf, gambarnya ya, kita buka ya di sini menunya. Nanti contohnya ini nih, ada latar belakangnya pemandangan seperti ini. Kemudian kita bisa masukin foto orang ya. Nanti ada teksnya kita masukin ya. Di sini bisa kita masukin, kita munculkan teksnya. Jadi di sini ada macam-macam menu yang ada di sini, kita bisa lihat ya. Di sini contohnya crop, ini menggunting. Jadi kalau kita mau mengambil film atau mengambil video, misalnya di bagian depannya kita mau potong sedikit, bisa kita potong. Atau mau di bagian belakang kita potong, kita bisa potong di sini. Jadi sesuai dengan keinginan kita atau ke berapa menit yang kita butuhkan, nah kita bisa potong di sini. Kemudian di sini ada menu nih. Ini adalah fungsi-fungsi kalau ada teks atau gambar atau video yang kita mau masuknya secara perlahan. Misalnya dari menu saya ini gambarnya dari geser ke kiri ke sini. Saatnya di sini bisa kita atur. Ya, menu ini untuk menggeser masuk. Ini adalah menu untuk masuk. Kalau ini adalah menu jeda. Jadi selama dia masuk, dia akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Mau apakah dia melayang, apakah dia ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi dia ada menu yang jeda sebelum dia nanti akan ada menu yang kita keluar ya. Dan kalau yang ini mau miring ke kiri, miring ke kanan nih bisa kita gunakan.
Kemudian di sini ada gambar kayak orang ya. Nah, fungsinya gambar orang ini adalah untuk layar-layar yang seperti green screen. Jadi kayak seperti ini kan saya sebenarnya belakangnya ini layarnya hijau. Supaya bisa di crop seperti ini, kita menggunakan yang kemarin namanya remove BG atau remove background atau menggunakan ini. Ya, nanti saya kasih lihat bagaimana kita merubah gambar yang ada di sini jadi nge-crop nih, seolah-olah kita ada di sini. Jadi gambar layar belakang ini hilang ya. Seperti ini. Kemudian yang ini adalah menu untuk topeng. Maksudnya menu topeng adalah kita bentuk ini. Apa mau bentuknya di sini kita bentuknya lingkaran, mau bentuk segitiga, segi 6, di sini bisa kita lakukan dari sini. Kemudian di sini adalah opasitas nih. Opasitas ini di sini adalah gambarnya mau berbayang atau tidak, di sini ada ya. Jadi macam-macam. Di sini juga ada untuk pengaturan daripada kecerahan nih. Yang ini maupun yang ini bisa mengatur kecerahan, kontras, bright, mau digelapkan, mau hitam putih. Nah, ini bisa di sini semua. Jadi banyak menu yang kita bisa gunakan di sini. Ya. Bisa berkreasi. Nanti kalau sudah kenal dengan KineMaster ini, kita asik sendiri nih, ngerjain macam-macam modelnya, dengan asik sendiri kita buat videonya luar biasa banyak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain teman-teman dari sini? Kemudian di sini ada menu ini nih, sum hapus nih. Jadi kalau kita buat satu ini, kemudian kita salah, kita klik bagian yang di sini misalnya, kita klik bagian yang di sini, maka kita bisa hapus kalau memang tidak kita gunakan ya. Misalnya musik, gambar, nanti teksnya belum ada teks, nah ini bisa kita hapus dengan ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada menu download. Begitu. Oke, lebih mudahnya memang nanti di prakteknya. Oke, sekarang ini. Nah, KineMaster itu ada dua, ada yang biasa, ada yang pro, ya. Kalau pro itu artinya berbayar. Nanti kalau aplikasi yang pro kita berbayar. Apa sih keuntungannya yang berbayar? Nah, ini macam-macam ada tambahannya, ya. Jadi edit fotonya bisa sampai 4K. Jadi kualitasnya nggak hanya HD, jadi 4K bisa, ya. Kemudian multi layer video editing. Jadi layarnya itu berlapis-lapis lebih banyak, jadi menampilkan lebih banyak lapisan. Ya, ada 3D juga ya. Kemudian tidak ada watermark. Jadi kalau yang tidak berbayar, otomatis dia ada di ujungnya. Ini ada tulisan begini nih. Ya, jadi kalau video kita pakai KineMaster karena tidak berbayar, maka ada watermark daripada KineMaster. Tapi kalau misalnya yang berbayar, kita bisa hilangkan. Ya. Jadi ada berbagai macam feature yang tidak yang terbuka jadinya. Ini, tapi kita yang tidak berbayar pun sudah cukup lumayan banyak ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba lihat video-video yang saya tayangkan. Mudah-mudahan ini suaranya bisa kedengeran nih sebentar ya. Coba kita lihat nih, kita tayangkan. Coba menunya ada nggak nih menunya nih? Menu suara, nah ini share, composition, ya, optimize, share, oke, ini mudah-mudahan nih ada suaranya nih ya, sudah kita share, tadi nggak ada suaranya. Oke, kita lihat suaranya coba. Kita tayangkan beberapa video nih. Suaranya sudah muncul. Suaranya kedengar ya? Ya. Ini malah agak lama. Proses downloadnya agak lama ya. Walking down 29th and Park. Ini agak lama nih downloadnya, maaf ya. Sebentar. Jadi kita ulang lagi aja ya.
I saw you in another's arms. Baik ya, saya ulang lagi videonya supaya kelihatan jelas apa sih perubahannya. Sebentar. Kan pertama ini ada gambar background, sebenarnya ini ada background Natal nih, seperti ini. Kemudian saya masukkan bayi Korea, ini ada perubahannya dewasa dan anak-anak dan dewasa. Kemudian saya masukkan ini nama atau teks di sini, ya ada tambahan teks. Kemudian lagi ada suara yang saya masukkan musiknya, ya. Jadi tambahan ini suara dari luar musik tanpa suara kita rekam. Jadi modelnya seperti itu. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Nanti teman-teman semua bisa bikin tuh mulai dari masa kecil, masa bayi, masa kecil, kemudian masa dewasa. Nah, itu bisa dipakai kata-katanya ditulis seperti itu ya. Jadi ini lebih jelas. Ini singkat saja. Kemudian kita lihat video yang berikutnya. Agak lama. Ini. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena susah. Sayang, jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati. Baik nih, kita ulang lagi aja. Kita lihat lagi apa sih yang berubah di sini, kita lihat ya di tayangan ini. Nah, kita lihat di sini tayangan pertama kita buat background, kemudian kita pakai tulisan. Ya, ada tulisan Happy Memories nih, ceritanya kemarin nih tanggal 12 Februari merayakan Imlek ceritanya nih. Kemudian kita ada jeda tadi nih. Jedanya adalah kepotong gambarnya. Dari sini kita lihat masuk jeda, dia memotong membuka. Ya, kemudian ini contohnya. Nah, ini warnanya agak rada-rada agak ada cahaya di kiri kanan seperti itu modelnya. Kita lihat di sini. Kemudian ada perubahan lagi. Apalagi nih kita berubah. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada berubah. Terus kita ulang lagi lah penayangannya. Ini pelan aja. Oke. Kita lihat di sini ada tulisan. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sesu bilang, satrakan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari kasih. Nah, itu seperti itu tayangannya. Kemudian ada beberapa lagi, nah saya ambil dari YouTube nih, YouTube yang pernah saya buat. Ada YouTube yang pernah saya buat di sini. Ini contohnya seperti kemarin ya. Kemarin ada APP, pertemuan APP. Nah, saya buat ini ya, modelnya seperti ini. Sedikit aja kita akan lihat tayangan di sini sedikit. Kita lihat videonya, kita buka. Energi yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan. Kita mulai dari awal saja.
Nah, dari awal ini Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Aksi Puasa Pembangunan atau APP 2021 dari Keuskupan Bogor mengusung tema yaitu hemat listrik, sebuah kenormalan baru, dengan pertemuan APP yang pertama berjudul Keragaman Sumber. Jadi kita bisa buat ini, gambar ini, menggunakan PowerPoint sebenarnya nih, PowerPoint ya. Dari PowerPoint ini kita akan bisa rubah menjadi gambar. Nanti ya, dari gambar ini kita masukkan ke KineMaster tadi satu-satu. Nah, nanti kita akan ada audionya yang berbicara gitu ya. Nanti audionya saya ajarkan bagaimana bicara. Jadi kita bisa juga menggunakan KineMaster untuk presentasi, kemudian kita upload di YouTube. Nah, itu jadi penggunaannya jadi bisa lebih luas. Jadi Bapak, teman-teman, suster di sini kalau mau buat sesuatu juga bisa menggunakan KineMaster, hasilnya bisa diupload ke YouTube ya, sehingga bisa menampilkan yang lain. Kalau memang ada kesulitan di Zoom ya, kadang-kadang Zoom kesulitannya di ya, itu. Jadi di sini kita bisa gunakan media YouTube untuk juga menginformasikan kepada teman-teman. Nah, ini contohnya adalah aksi Advent Pembangunan 2021 yang kedua. Lihat ya. Oke, kita coba lanjutkan. Sumber energi. Begitu, marilah kita dengarkan sedikit kata pengantar dari Biro APP Keuskupan Bogor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagi sebagian besar orang Indonesia, listrik sudah menjadi bagian dari kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemborosan listrik bukan sekedar berkaitan dengan masalah kesenjangan distribusinya dan biaya pemakaian. Ada dampak ekologi. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi kita bisa menangkap foto juga. Ada video-video di sini, kita bisa memasukkan di sini untuk penyampaian. Jadi lebih lebih interaktif lah. Jadi kepada peserta itu kita ada muncul wajah kita yang menceritakan tentang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini lumayan tayangannya sekitar 30 menit. Yang kita akan lihat ini tayangan untuk Triguna. Kenapa nggak salah kata yang siapa tadi mana? Nova. Terima coklat ini yang manisnya kayak senyum kamu. Mohon maaf peserta lain tolong di mute kalau lagi ini belum bicara, tolong di mute supaya yang lain bisa mendengar. Mohon maaf. Kemudian di sini ada tayangan dari Triguna. Tayangannya waktu buat untuk pendaftaran di Triguna. Bisa kita lihat kurang lebih satu. Jadi tadi kita kecilin dulu suaranya yang dari sini. Kita akan lihat ini bagaimana dibuatnya. Ini lihat, ini kita akan ada tulisan seperti ini ke kiri dan ke kanan. Kita jalankan. Kemudian
kita mulai masuk ke ini, kita masukkan ini beritanya di sini. Ini ada gambar yang bergerak, ya. Kita bisa pakai emoji seperti itu ya. Ini ada pindahan. Kita masukkan gambar dan tulisan. Ini ada gambar juga bagaimana dia muncul dari depan belakang ke depan. Ini koneksinya agak lambat ya. Maaf. Ini kalau tulisan, ada tulisan juga. Ini dokumentasi dan hapusnya belakang seperti ini. Koneksinya ini juga bagus nih. Dari kanan, jalan. Ada juga lagi nih. Kita masukkan yang Oke, itu kira-kira dari yang beberapa video. Ada lagi video yang membawakan berita nih, sebentar nih, yang membawa berita ya. Yang kemarin yang saya minta tolong ada nggak di sini yang membawa berita ya, sebentar. Ini yang membawa. Ini yang video ini. Satu lagi yang membawa berita ya, nggak apa-apa ya. Itu tentang bagaimana kita membawa berita. Sebentar, saya download dulu ya. Satu video yang sebagai penyiar. Sebagai penyiar, belum dimasukin mas saya nih. Yang sebagai penyiar, sebentar. Saya masukkan dulu. Video yang sebagai penyiar, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Jadi videonya saya masukin dulu untuk ke WhatsApp. Yang kemarin ada yang gambar kereta itu. Nah, ini sedang muter dulu sebentar ya. Sebentar, cuma videonya sedikit aja. Videonya pendek-pendek supaya nanti dari teman-teman lebih mudah yang pendek-pendek dulu aja ya. Nanti bagaimana kita ini. Oke, kita lihat tayangannya, coba kita klik. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, berita hari ini adalah mengenai perjalanan kereta api menuju pegunungan Swiss. Marilah kita saksikan video berikut ini. Jadi di video ini kita lihat bagaimana kita ambil video yang kemarin ya, dari tentang berita lah, kita buat berita, kita bisa menjadi penyiar berita ya. Ini gambar kualitasnya saya agak rendahkan resolusinya, jadi ibu-ibu suster bisa memperbesar resolusinya, misalnya 360, 720 daripada YouTube. Ini supaya di sini agak rendah supaya lebih cepat aja ininya ya, jalannya ya. Karena kalau yang tinggi agak lambat. Nah, ini contohnya seperti ini, kita lihat nih. Ini adalah saya ambil video dari salah satu template dari YouTube, saya download ya, mengenai berita ya. Kalau awal-awal berita nih kayak seperti gambar bola dunia seperti ini. Kemudian saya tambahkan tulisan nih. Tulisan Ani TV. Selamat malam Bapak Ibu, berita hari ini adalah mengenai perjalanan kereta api menuju pegunungan Swiss. Marilah kita saksikan video berikut ini.
Ya biasa minta subscribe lah, kalau ada video YouTube tuh minta di komen, di like, subscribe dan sebagainya. Nah ini salah satu dari tadi beberapa video yang saya buat. Baik, kita rehat sejenak ya. Saya akan pakai HP, karena ini pakai laptop ya. Pakai HP saya matikan dulu ininya yang laptop sebentar. Saya konekkan dulu ke Zoom untuk menggunakan HP. Ini adalah share screen daripada KineMaster ini ya. KineMaster. Kita buka KineMasternya. Ini kita klik ke sini, lanjut ke aplikasi KineMaster. Kita buka, klik di sini ya. Ini kita keluarin aja nih tanda kali ya, KineMaster Premium kita nggak pakai. Ini minta disetting ulang, nggak usah, kita nanti aja. Oke ya. Nah teman-teman seperti ini gambarnya ya, KineMaster di awal. Ini di sini ada gambar-gambar project-project yang sudah saya buat ya. Nah, sekarang kita mau bikin project-project yang baru. Bagaimana caranya ya? Pertama kita ada tanda-tanda di sini adalah tanda plus ya. Kita klik tanda plus. Kemudian di sini ada tayangan rasio. Berapa sih rasio yang kita pakai? 16:9, 3:4, 9:16 dan seterusnya ya. Jadi kita biasanya pakainya kalau yang panjang 16:9. Umpamanya kita pakai yang salah satu ya, 16:9. Kita klik di sini. Oke. Nah, di sini akan ada tampilan begini ya. Maka kita menggunakan di sini nih, di ujung sebelah kiri nih. Ada tulisan latar atau background. Nah, kita klik aja latar. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Pilihan background berbagai macam ya. Dari ini sudah disediakan oleh KineMaster ya. Mau ada yang gambar gunung. Maaf. Putih, Ulangi ya. lagi Pak, mulai dari yang pilih aspek rasio, ketinggalan. Baik, diulang ya. Sebentar ya, balik lagi. Oke. Baik, kita ulang lagi. Udah kelihatan, Bu? Maaf, udah kelihatan? Sudah. Ya. Kita tanda plus ya, Bu. Kita buka tanda plus, sini klik. Nah, aspek rasio di sini ada macam-macam kita gunakan. Ada yang 16:9, 3:4 dan sebagainya. Tapi kalau biasanya umumnya untuk layar-layar yang besar kita menggunakan, kalau yang landscape adalah 16:9 kita gunakan. Kalau yang potret biasa gunakan 3:4. Nah, misalnya kita hari ini menggunakan layar yang landscape yang panjang 16:9. Nah, ini kita tinggal klik ini aja, Bu. Yang ada di sini nih. Klik gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, karena di sini masih kosong, nih kita lihat proyek kita ini masih kosong di sini. Kalau yang di atas ini adalah gambar-gambar atau gambar-gambar yang kita sediakan atau yang ada di galeri ini, keluar semua yang ada di galeri itu. Yang ada di galeri yang kita simpan ini ada semua, baik video maupun gambar, semua ada di sini. Nah, menu yang dari sediakan oleh KineMaster adalah menu latar nih, ya. Maka kita ambil di sini nih, yang ujung di sini, ujung kiri. Latar, kita klik latar ya. Nah, di sini dari klik latar akan muncul berbagai macam latar atau background ya. Ada yang hitam, putih dan sebagainya. Bisa kita geser-geser nih ke bawah. Tuh ya, ada berbagai macam latar belakangnya. Mau yang mana yang kita pilih. Yang mudahnya sekarang karena kita masih belajar, kita ambil yang putih ya. Nah, kalau background udah yang kita ambil yang pertama dari latar belakang, ini kita nggak bisa berubah-ubah. Jadi nggak bisa kita besarkan di sini, kecilkan nggak bisa ya. Jadi hanya bisa kita geser ke kanan dan ke kanan aja tuh begini digeser. Ya, jadi ujung yang ini yang kuning kita bisa geser untuk perpanjangan. Ya, gini bisa kita geser-geser. Kemudian kita coba ambil gambar pemandangan. Nah, ini lihat ibu-ibu, suster dan teman-teman, ini ada tanda merah di sini, lihat nih, perhatikan ada tanda merah. Jadi kalau kita mulai dari awal, kita geser-geser aja nih tanda merahnya supaya ada di awal. Ya. Kemudian kita ambil gambar pemandangan. Gimana cara ngambil gambar pemandangan? Ya. Kita klik di sini. Nih, klik yang di bawah daripada gambar putih, kita bawa di sini. Nanti akan ada menu. Nah, ini menu awal ya. Yang tadi kita sebutkan, menu media ya.
Kalau mau balik lagi pakai tanda kiri ini, ya, atau menu lapisan. Nah, ini menu lapisan ada media, efek, stiker, teks, tulisan, ya. Tuh ada menu ya. Ya, jadi ada menu audio. Audio itu kita mau ngambil lagu-lagu. Misalnya contohnya ini lagu-lagunya nih. Ya, kalau bunyi lagunya. Kedengeran nggak lagunya, suaranya? Enggak. Masih nggak kedengeran? Enggak, Pak. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak dengar, Pak. Ya, ini di HP ini. Oke, nggak apa-apa ya. Di HP ini memang, aduh, share screen-nya tidak ada itunya, nggak ada default sound-nya. Saya juga bingung kenapa ya. Kalau di laptop ada. Coba kita cari di default zone-nya, coba zoom. Coba zoom, kenapa dia nggak ada nih. Sebentar ya, kita lihat coba di screen-nya, nggak ada, ini nggak ada sama sekali tayangan screen-nya, langsung dia. Oke. Nggak apa-apa ya, kita coba gitu, nggak apa-apa dulu deh yang sementara itu. Karena kalau di laptop sama di HP beda nih, menunya agak beda, lebih gampang di HP. Karena semua teman-teman pakainya HP. Oke, ini kita keluar lagi. Kita keluar ke menu yang tadi. Beda perintah juga, Pak. Ini kan beda perintah, justru lebih mudah di lebih mudah di HP ya. Oke, kita lihat di HP. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Suara kita anggap bisa ngedenger lah, anggap ya, kita mendengar gitulah. Tapi kurang lebih seperti itu caranya. Jadi sekarang yang penting udah bentuk ini ya, kita ambil tadi latar belakangnya, kemudian kita klik yang di sini yang bawah untuk ngambil backgroundnya, apa background daripada foto atau video yang kita inginkan. Sekarang yang mudahnya adalah foto dulu. Kita ambil dari lapisan, lapisan ya, kita buka dari lapisan ke media. Lihat ya, lapisan ke media. Nah, misalnya kita ambil gambar, misalnya gambar pemandangan. Di sini saya ada gambar background yang pemandangan. Bisa kita cari, bentar. Gambar background pemandangan. Nah, misalnya ini gambar background pemandangan ya. Yang ini gambarnya ya. Seperti ini. Kan kalau di sini ukurannya kadang-kadang nggak sesuai, kita ambil dari gambar. Maka ini kita bisa perbesar. Caranya tinggal geser aja. Nah, ke kiri, ke kanan bisa kita geser. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan jari ini kita bisa geser seperti ini. Sesuai dengan bentuknya, mau agak ke atas, agak ke bawah dikit. Ya, seperti ini. Kita bisa dapatnya seperti ini gambarnya ya. Ini udah gambarnya full. Nah, seperti ini. Ya. Ini gambar ini bisa kita mau perpanjang boleh. Berapa menit nih perpanjang bisa ya. Dipendekin bisa ini. Kita ngeliat yang cuma ngeklik yang tanda kuning aja. Kita klik ini. Kemudian ada gambar tanda kuning. Nah, ini tanda kuning. Kalau yang kuning ini berarti aktif menu yang kita pakai. Ini mau dipanjangkan berapa panjang. Misalnya segini yang ngikutin yang atas. Ya. Nanti kalau kita mau masukin lagi, balikin lagi tuh. Geser ke kanan. Nah, ini ada tanda panah merahnya. Ya. Udah ada di awal lagi. Ya. Misalnya kita mau ngambil gambar foto kita di sini. Kita klik lagi yang bawah, ya, klik bawah. Kemudian kita ketik lagi lapisan. Nah, kita ambil lagi media untuk foto. Yang kemarin kita menggunakan background remove BG, yang belakangnya kita hilangkan, ya. Nah, contohnya misalnya saya yang kemarin sudah ada di foto yang sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Misalnya yang ini nih, baca Alkitab nih. Kita ambil ya gini, klik. Nah, sudah muncul langsung di sini, ya. Tinggal kita geser. Misalnya kita di sini gesernya. Nah, ini bisa dibesarkan, dikecilkan. Dan kita kecilkan atau besarkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, ceritanya contohnya kita misalnya mengajak tadi, ayo baca Alkitab, misalnya ini ya, contohnya itu. Ya, nggak jadi masalah ya. Kalau orang Muslim, ayo baca Al-Quran misalnya. Pokoknya nggak apa-apa. Ini hanya sekedar gambar saja, bukan untuk ini. Ini contoh aja ya. Nah, kita mau ada di posisi sebelah kiri, mau di tengah ya, bebas. Ini mau di pinggir gitu bebas ya. Sesuai dengan keinginan kita ya. Ini udah gambar. Nah, gambar ini bisa kita munculkan, digambarkan kalau kuningnya aktif. Ya, gambar ini kalau kita klik nih, ini gambar kita klik ini, kita bisa
Nah, bisa kita mau masuknya nih, gambar ini masuknya gimana nih? Kok menggema ya? Nah, gambar ini kita bisa aktifkan. Kita lihat di sini. Nah, ini mau apa? Dia mau memudar, bisa kita pilih. Atau mau pop, gambarnya gerak-gerak begitu, atau geser kanan, ya, geser kiri, geser ke atas, tuh, slide down, berbagai macam, mau diputar-putar boleh, mau berawanan boleh putarnya, ya. Jadi macam-macam, mau begini gerakannya, apa mau gini bisa ya. Nah, kecepatan dia muncul, ini kita bisa atur nih, ada di sebelah bawah, ada waktunya mau 0,5 detik, 1 detik, 1,5 detik, 2 detik, ya kita bisa atur, geser-geser aja ya. Jadi dia lebih lambat nih kalau kita keluarnya nih. Nah, contohnya ini akan lebih lambat. Jadi kita bebas menggunakan mau yang bagaimana bentuknya, mau yang jatuh, tingkatkan. Misal salah satunya kita ambil ditingkatkan. Ya. Kalau sudah, kita klik di tanda cantrang atas nih. Nih, klik di sini. Klik berarti kita sudah menggunakan ini. Kalau kita cek, nah yang seperti yang tadi saya bilang, ini ada tanda merah. Berarti kita sudah gunakan untuk tanda merahnya untuk gambar itu masuk, ya. Kemudian kalau di tengah-tengah di jeda kita mau bikin variasi boleh. Ini ada tengah yang seperti ini nih. Kita klik. Nah, misalnya dia mau berkedipnya lambat. Jadi beda, ada campuran kombinasi. Dia gerak-gerak tapi dia kedipnya lambat. Atau dengan air mancur. Nah, gambarnya bisa banyak seperti ini. Jadi udah muncul ditambah gambarnya seperti ini ya. Atau cincin, dia bisa muter. Nah, bebas. Seperti ini ya. Tayangannya. Macam-macam di sini variasi-variasi yang ada di KineMaster. Mau begini modelnya, munculnya seperti ini, kemudian ada jedanya begini. Nah, macam-macam ya. Hujan, model hujan. Wah, banyak ya. Putar berlawanan. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau supaya nggak pusing, ini pusing ini gambar-gambar seperti ini, boleh. Kita balikin lagi aja, tidak ada. Kalau nggak dipakai, tidak ada. Dicontreng lagi sebelah kanan, ya. Ya, jadi ini dicontreng lagi sebelah kanan. Nah, ya. Berarti nih di sini tidak dipakai tuh, nggak ada tanda merahnya. Kemudian di sini ada tanda keluar. Jadi kalau udah masuk, dia akan hilang. Maka menggunakan tanda keluar. Nah, ini tanda keluar. Misalnya keluarnya kemana? Geser ke kanan. Nah, jadi setelah ke depan, dia dari kiri ke kanan. Nah, waktunya bisa kita juga rubah. Mau berapa detik? Nah, bisa kita rubah ya. Geser ke kanan boleh. Geser ke atas bisa. Bebas, di sini ada berbagai macam menu ya. Atau mau turunkan ke, nah gitu boleh ya. Dari tingkatkan, kemudian dilawannya turunkan. Jadi kita bisa lihat ya tayangannya. Kalau sudah, kita tanda ini. Nah, turunkan tadi udah klik tanda ini, tanda contreng ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mau lihat berarti sudah ada tanda masuk dan tanda keluar. Setiap mau lihatnya pakai di kliknya ini biar aktif di gambar ini tanda kuning ya. Maka dia aktif nih, berarti akan ada menu ini. Seperti itu. Ya. Dari sini paham nggak, suster, ibu-ibu, teman-teman? Sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Kecepatan nggak? Kecepatan, Pak. Kecepatan. Oke. Mau diulang lagi? Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau misalnya diulang, kita ulang lagi ya. Oke, ya. Kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal untuk gambarnya ya, sampai background-nya ya. Baik. Saya akan hilangkan nih, hilangkan. Ini tanda kuning yang ada di sini kita hapus di sini. Kita hilangkan ya. Semua kita hilangin lagi ya. Kita mulai dari awal. Ya. Jadi ketika ada menu seperti ini, keluar menu seperti ini ya. Nih. Baik ya, dari KineMaster ya. Kita dari awal. Ambil minum. Pelan-pelan nih ya. Pertama kita tanda plus dulu ya. Kemudian kita pilih aspek rasio 16:9 misalnya yang panjang. Kalau yang pendek yang
yang potret 3:4. Kita misalnya pakai 16:9. Kita klik di sini, nanti akan muncul latar. Ya, latar di sini kita pilih. Kita ambil latar dulu. Nah, latar, pilih warnanya yang mana aja bebas. Maaf, bebas. Misalnya sekarang kita yang gampang putih aja ya, putih. Nah, ini akan muncul di sini putih ya. Tandanya diaktif, warnanya adalah kita kuningin. Kita klik, dia akan warna kuning. Ini berarti aktif. Ini ya bisa kita geser ke kanan. Seberapa menit yang kita perlukan. Nah, misalnya kita geser. Ya, gesernya bagaimana caranya? Ini kita pindahkan dulu nih yang ini. Geser ke kanan. Ini lihat tanda merahnya di sini, garis merahnya di sebelah kiri adanya. Nah, kita geser. Nah, ini ada di atasnya. Di atas ada waktunya, waktu nih. Tuh ya, ada waktunya berapa menit? 6 menit, 6 detik, 7 detik, dan seterusnya. Kita geser. Kita bebas aja dulu, kita geser. Gitu ya. Kemudian kita balikan lagi. Nah, sekarang dari latar cuma untuk sebagai tampilan di belakang, kita menggunakan lapisan. Lapisan tujuannya adalah untuk mengambil gambar yang kita inginkan, ya. Dan nanti gambar tersebut kita bisa kecilkan atau besarkan. Video pun seperti itu. Bisa kita besarkan atau kecilkan. Kita lapisan, kita klik, ambil di sini di sebelah kiri adalah media. Nah, media ya. Nanti akan keluar seperti ini, galeri yang sudah kita siapkan ya, folder galeri. Ya, foto-foto atau video yang kita punya. Kita pelan-pelan saya mencari di background karena saya punya tulisannya untuk gambar ini background. Kalau ibu-ibu mungkin ada tempatnya apa gitu ya. Foldernya apa bebas ya. Misalnya gambar atau foto tulisannya bebas. Ini kebetulan saya tulis background aja. Kemudian saya klik ini. Nanti ada foto-foto yang saya simpan di sini atau video yang saya simpan di sini ya. Di gambar-gambar seperti ini. Nah, nanti boleh mau pakai yang di perpustakaan, di mana-mana macam-macam ini ya. Misalnya ya tadi gambarnya pemandangan ini. Sekarang saya gantilah pengen pemandangan yang lain. Misalnya di mana? Kita misalnya di perpustakaan, boleh kita masukin, klik aja ini perpustakaannya. Nanti seperti ini jadinya. Ya. Nah, ini kan gambarnya cuma segini. Nah, sekarang kita gimana nih? Gambar ini kita bisa besarkan, kecilkan. Nah, ini kalau tanda kuning aktif nih. Jadi kita bisa kecilkan gambarnya atau besarkan. Seperti ini. Nah, oh ternyata gambarnya kurang oke nih. Ya, kurang oke nih karena kalau gambar ini kok besar tapi nggak proporsional. Saya mau ganti dengan gambar lain, bisa. Jadi yang gambar kuning ini kita hilangkan dengan tanda penghapus yang ada di sini nih. Sebelah kiri. Ini ada tanda tong sampah, kita klik. Nah, dia hilang ya. Kita cari misalnya gambar lain, boleh. Kita lihat lagi ya. Pakai lapisan. Nah, cari media. Oke ya. Kemudian tadi gambar yang di sini kita cari yang lebih proporsional ya. Tadi contohnya seperti yang tadi nih. Misalnya ini nih proporsional nih. Saya punya apa gambar yang di rumah nih, coba. Nah, contohnya ya. Misalnya ini gambarnya ya. Ya, setelah itu nih masih kuning, aktif, kita bisa besarkan. Aduh, saya ada di rumah nih. Satu gedung ya. Kita ukurannya sesuaiin aja, sesuai dengan keinginan kita. Mau di kiri, mau lebih atas, lebih bawah, bebas ya. Tapi disesuaikan layarnya dipenuhin aja ya. Mau di sini dan sebagainya. Jadi kita bebas ini. Kalau pakai ini lebih mudah. Kalau pakai HP tinggal geser-geser saja lebih mudah. Ya. Ini masih ada tanda putih dikit. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu, suster? Paham, Pak. Nah, ini keperluannya kita geserin sampai tanda putih tadi. Ikutin aja tanda putih bisa. Nah, seperti ini. Ikut. Nah, gitu ya. Seperti ini tuh. Jadi gambarnya sama. Kalau ini berarti tidak bergerak nih gambarnya, kita bikin tidak bergerak ya. Ini juga bisa kita gerakin gambarnya. Tetapi lebih baik ada gambar orang ya, orang yang bergerak ya. Nah, sekarang kita geser ke kiri lagi sehingga yang tanda kuning tanda merah ini ada di posisi awal lagi ya. Sekarang kita ngambil lagi yuk. Ngambil lagi. Kita klik di sini nih bawah nih. Oke. Kita ngambil lagi gambar orang misalnya tadi. Kita pakai lapisan. Balik lagi. Kita pakai media. Nah, contohnya ya, misalnya kita
kita menggunakan tadi gambar yang tadi. Foto saya yang tadi, yang ini lagi baca nih. Foto yang sudah background belakangnya sudah hilang ya. Pakai menggunakan remove BG ya. Ini ada fotonya kan keluar di sini. Nah, setelah fotonya keluar, nah kita posisinya mau di kemana? Mau di kiri, di kanan, boleh bebas. Mau diperbesar bisa ya. Jadi kita seolah-olah di sini nih lagi sedang baca misalnya ya. Nah, di rumah. Nah, gini boleh ditayangin seperti ini. Oke, ya. Oke, sampai di sini ya. Paham ya? Nanti kita aktifkan ini gambar yang di sini, kita geserin lagi ya, sesuai dengan background yang di sini. Kita samakan aja. Jadi nanti, nah seperti ini. Baik ya. Oke. Nah kalau kita mau aktifkan ini, cukup klik yang di sini, gambarnya klik, maka aktifnya kuning. Kalau kita aktifkan yang ini gambarnya aktifnya kuning ya. Aktifnya kuning nih atas ya. Tinggal diklik-klik aja. Kalau mau yang dirubah lagi gambar bawah, ini tinggal diginikan aja ya warna kuning. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kan kalau cuma munculnya langsung muncul begitu aja kan kurang bagus ya. Maksudnya jadi kayaknya nggak ada seninya. Maka kita gunakan ini nih, menu ini. Nah, ini kita klik nih gambar yang ini, kita pakai menu masuk. Tujuannya adalah biar gambar itu seolah-olah masuk dari mana? Apa dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri misalnya, atau dari ditingkatkan lebih besar, zoom. Jadi kelihatannya gambarnya itu lebih tampak gitu, ditonjolkan ya, supaya lebih menarik. Nah, kita menggunakan menu ini nih, menu masuk namanya, untuk menggeser-geser gambar yang tadi. Nah, ini ada menu masuk, muncul beberapa animasi masuk. Memudar, pop, geser kanan, geser kiri. Nah, kita klik aja yang mau. Nah, misalnya yang sederhana adalah geser kanan. Nah, ini orang ini muncul di geser kanan. Ya. Geser kiri, orang muncul dari kiri. Ya. Terus waktunya boleh kita tentuin waktunya mau lebih lambat, kalau ini lebih cepat. Misalnya dia munculnya adalah di 3,5 detik. Jadi dia akan munculnya lebih lama. Nah, gitu ya. 4 detik, dia akan lebih banyak. Nih, sebelah sini kita lihat. Oke. Seperti itu. Nah, gitu ya, gesernya ya. Mau yang mana lagi boleh pilih. Mau munculnya dari mana? Dari sana, dari atas, bawah. Atau maunya lebih tingkatkan. Nah, mau yang ini boleh. Jadi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan munculnya besar ya. Dengan waktunya bebas nih, waktunya mau dicepatkan atau mau diturunkan ya. Oke, ya. Tentu saja kalau udah beres ini, kita klik yang tanda centang ini nih yang di atas. Ya, di kanan nih, kita lihat klik kanan, artinya oke. Nah, nanti kita dapat gambar seperti ini. Kalau kita buka, dinyalakan, play, nah akan ada gambarnya gini. Tayangannya ya. Nanti kalau di akhir tayangan pengennya kan gambarnya menghilang, jangan muncul terus gitu. Karena untuk lanjut ke slide berikutnya ya. Maka kita akan tambahkan, kita geser lagi ke sini, ke ujung. Kita menggunakan klik lagi yang gambar yang tadi. Nah, kita menggunakan tanda yang masuk. Nah, tanda masuk ya. Tanda masuk ini tanda keluar supaya gambar yang tadi masuk ya, setelah jalan, setelah beres, nanti kita mau keluarkan ya. Contohnya misalnya turunkan ya. Nah, jadi hilang. Jadi dari waktunya bebas, kita mau geser kiri kanan ya, waktunya lebih lambat. Kalau sudah pakai tanda centang di sini lagi yang di ujung kanan ya, animasi keluar. Nah, oke. Nanti kalau kita lihat dari sini, nah ini berarti sudah ada 2 nih. Yang satu tadi masuk, yang satu lagi keluar. Bagaimana kita lihat hasilnya? Kita centang di sini. Nah, kita lihat yuk hasilnya. Gambarnya. Nah, seperti ini. Orangnya masuk, nanti di akhir penayangan orangnya akan keluar. Seperti itu. Nah, oke ya, seperti itu jadinya. Dari sini paham nggak? Paham, Bapak, Suster, Ibu, teman-teman semua udah paham?
Setelah saya ulang, apakah udah paham? Paham, Pak. Paham ya? Tambah lagi boleh ini, tambah menggunakan teks. Ya, kita akan tambahkan teks sekarang. Ya, tadi kan sudah ada gambar, ya, ada backgroundnya, ada gambar orangnya yang muncul. Kita akan tambahkan teks. Ya, bagaimana cara akan tambahkan teks? Biasa seperti biasa, kita menggunakan lapisan. Jadi ini menu-menu yang di sini jangan diaktifkan karena kita mau mengambil menu yang baru. Ya, ini. Nah, kalau kuning begini jangan ya. Ini kuning begini berarti dia aktif nih ya. Maka ini tidak aktif. Caranya cuma klik-klik aja. Ya kalau aktif klik. Nah, karena kalau kita mengambil tulisan, tidak yang menu ini jangan diaktifkan. Kita ambil lapisan, kita ambil teks. Nah, dari teks ini kita ketik misalnya tadi ayo baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Misalnya ini. Ayo, mari kita baca Alkitab misalnya ya. Nah. Oke, Alkitab. Udah. Kalau sudah ditulis di ketik ini, kita tuliskan menu pilih. Nanti akan muncul di sini. Ayonya nih. Nah, ini akan muncul di sini. Kita mau taruh di mana posisinya? Di sini. Mau diperbesar bisa, mau dikecilin bisa. Oh ternyata ini terlalu ini ya panjang misalnya tulisannya. Maka kita kembali lagi mau diperbaiki. Tandanya ada tanda keyboard nih. Ada tanda keyboard di sini. Nah kita balik lagi ke sini. Misalnya kita balikin yang tanda merah ini, kita ke sini ya. Jadi tanda merahnya kita balikin ke sini misalnya. Supaya kita setelah itu bacanya ini pakai tanda yang ini. Nih tanda ini. Jadi kita ada 2 spasi. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Nah, seperti itu. Kalau udah oke, tanda pilih. Nah, seperti ini. Oh, warnanya putih nih, nggak terlalu kelihatan. Misalnya ya, warna tulisannya putih nih. Ini ada tanda ini nih. Kita gunakan tanda misalnya warna, milih warna. Mau warna apa? Misalnya warna merah. Klik merah, tuh ada tanda merah ya. Berubah di sini ada tanda merah, di sini kita lihat tuh ada perubahan tanda merah di sini. Ini kita lihat tanda merah. Kemudian atau mau tanda biru, klik biru. Nah, ini ada berubah tanda biru ya. Sesuai dengan keinginan kita. Merah. Nanti kalau sudah kita contrang di sini ya tanda ini. Tek. Nah, otomatis dia menjadi warna merah ya. Seperti itu. Ya, tinggal diklik-klik aja. Bagaimana hurufnya? Hurufnya mau diganti yang lebih layan lagi. Nah, ini kita klik di sini nih. Kalau mau hurufnya ganti huruf, klik ini. Misalnya, nah ini macam nih. Hurufnya bermacam-macam huruf yang ada di sini. Yang mau dipilih yang mana bebas. Ya. Mau yang ini, ada ya macam-macam nih tuh. Macam-macam hurufnya bebas ya. Misalnya kita pilih yang mana. Ini ada pilih-pilih huruf. Nah, misalnya gini boleh. Kalau sudah pilih, misal tanda yang ini, sentrang, ya. Nanti hurufnya akan seperti ini, ya. Oh enggak suka huruf ini, ganti lagi ya, klik aja ininya nih, yang huruf AA ini, klik lagi. Ah saya nggak suka nih, saya mau cari yang lain aja, boleh. Misalnya tandanya ini, ini yang dancing script bold misalnya, klik dancing script bold, tanda centrang, gitu ya. Sudah, seperti itu. Nah, di sini banyak menu-menu ya. Jadi menu-menu tulisan bisa nih. Ya, menu-menu tulisan. Nah, ini biar lebih ini bisa ya. Menunya di sini. Ini kalau nggak ada tulisan gini, mau kita edit lagi, jangan lupa dikuningkan yang ininya. Nah, dikuningkan. Tulisannya dikuningkan. Di ini supaya aktif menunya di kuning. Tuh ada kuning ya. Nah, ini mau diukurannya mau besar, kecil bebas kita ya. Oke, misalnya gitu ya. Ini baru 1 huruf ya. Kemudian huruf lain. Oh, saya mau nambah lagi huruf lagi, boleh. Atau tulisan apa lagi. Nah, ini balikin lagi posisinya ke sini. Ke awal lagi. Kita menggunakan teks lagi yang baru ya. Ini kita jangan aktifkan, kita matikan gini. Ya, semua dalam kondisi tidak aktif nih.
Saya mau nambah lagi di sini, di bawahnya lagi ada tulisan. Bisa kita menggunakan lapisan, kita menggunakan teks. Ya, misalnya oleh siapa? Oleh, kita ketik oleh titik 2. Indra Wahyu misalnya. Pilih ya. Nah, nanti ada nih kita misalnya di bawah kita di sini. Oke. Nah, kita warnanya mau beda sendiri. Ya, misalnya warna apa? Nah, pilih di sini nih. Ada warna dari putih kita ganti, misalnya biru. Klik biru, nanti gini. Nanti udah dapat biru di sini. Kita klik yang ini. Nanti warnanya jadi biru. Oke. Kemudian hurufnya mau diganti lagi, boleh. Di AA kita ganti A. Klik A, misalnya hurufnya apa? Lebih tebal. Noto serif font italic, boleh. Klik noto serif font italic, tanda centrang. Ya. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Oke ya. Itu. Wah, ini supaya lebih jelas lagi. Nah, gunakan ini. Ada yang di sini nih, gunakan ini. Enable. Jadi dia tulisannya lebih jelas gitu ya. Warnanya ya. Kalau tidak mau, balikin lagi, enable, klik ini hilang ya. Jadi kita huruf-hurufnya bisa kita rubah-rubah, terserah kita, bebas. Oke, gitu. Ya, jadi kita banyak di sini model-model yang ada di sini. Kita yang penting kalau mau jalanin ini adalah yang diaktifkan di sini. Nah, ini aktifkan ya. Warna kuning berarti dia aktif ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau ini kan tinggal klik ini jadi dia aktif di sini. Kemudian kita pilih-pilih aja yang di sini mana yang mau. Nah, enable berarti dia lebih jelas lagi. Ya, bisa lebih jelas lagi. Ini geser-geser mau lebih tebal apa mau lebih tipis penjelasannya. Kita klik di sini. Nah. Oke, nah dapat ya. Sudah nih orangnya sudah. Orangnya kita geser dikit lah ya supaya kelihatan hurufnya. Nah, gitu. Jadi kita tinggal klik-klik aja di sini. Kalau angka, ya tinggal geser-geser aja nih bawah. Klik di sini untuk Indra Wahyunya. Klik di sini kalau mau direvisi yang ayo mari baca. Nah, seperti gambar yang tadi, misalnya ayo mari kita baca Alkitabnya, kita mau gerakin. Ya, kita klik ayo mari baca Alkitabnya di bawah, menu yang di bawah ini. Kita buka ya. Kita gerakan dengan animasi masuk misalnya. Ya, supaya lebih bagus ya. Dia bisa gerak, misalnya ke kanan. Nah, gitu bisa ya, ke kanan. Geser, menggunakan ini biar agak lama dikit. Nah, bisa ya. Tuh ya, geser ke kanan. Jadi ini animasi masuk, biar keren. Keluar gitu ya. Mau yang mana juga boleh. Mau slide down, boleh ke bawah ya. Bebas ya. Waktunya kita atur, boleh. Di sini kita lihat nih, diatur waktunya. Mau 2 detik, berapa detik, boleh. Kalau sudah contreng jangan lupa. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang Indra Wahyunya juga mau dirubah. Aktifkan Indra Wahyunya juga. Oke, kita aktifkan nih. Nah, ini aku mau ganti juga animasi masuknya. Nah, tanda animasi masuk. Kemudian kita pilih misalnya dari bawah ya, dari bawah ke atas misalnya. Atau tingkatkan boleh. Cut, muncul. Nah. Atau huruf demi huruf. Ya, jadi keluarnya misalnya, nah waktunya misalnya kita atur berapa detik yang kita perlukan. Oke. Klik. Nah. Sudah. Ya, kalau kita mau tahu benar nggak yang udah kita klik. Nah, ini ada tanda merahnya. Ini ya. Oke. Dari sini jelas, Suster, Ibu, Bapak, teman-teman semua sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas kita play ya, kita mulai nih video kita nih. Video kita mulai nih. Benar nggak video yang kita rubah ini? Nanti akan ada tampilannya seperti apa? Kita tanda play yang di sini ya. Kita play aja. Tek. Nah, seperti itu akan munculnya. Ya. Oke, nah, ini baru sampai tingkat ini. Itu hilang ya. Mau nanti diisi suara, boleh isi suara. Nah, kita misalnya kita mau isi suaranya. Kita isi suara biar lebih oke lagi. Nah, isi suara contohnya ini. Jadi ada dikenal dengan rec.
REC nih. Di record artinya. Nanti kalau kita mau isi suara tinggal seperti ini. Mulai, kita klik mulai, tanda mulai, langsung kita berbicara. Misalnya, ayo mari kita baca Alkitab oleh Indra Wahyu. Nah, seperti ini. Nanti akan ada suara yang akan keluar mengikuti ini. Seperti itu ada suara masuk. Ya. Gitu. Ini kebetulan ini send screen-nya pakai laptop jadi suaranya nggak muncul nih, sayang sekali ya. Oke, tapi yang di tayangan yang tadi sudah muncul. Yang di laptop tuh muncul ada suara ya. Nah, sekarang udah sampai sini. Sudah selesai umpamanya, kita udah oke, bagus gambarnya, maka kita download. Hasilnya boleh mau di-download atau tidak, bebas. Kalau tidak download, folder-folder yang kita ambil tadi jangan dirubah. Misalnya di teman-teman ada di foldernya mana misalnya ya, misalnya di foto dan sebagainya, jangan dipindah-pindahin. Supaya nanti kalau kita mau perbaiki, kita balik lagi ke program KineMaster, dia akan menyimpan di sini. Jadi kita bisa revisi atau kita perbaiki, ya. Tapi kalau foldernya kita pindah, otomatis gambar atau yang ada di sini akan hilang. Yang tidak hilang adalah apa? Di sini adalah teks karena dari KineMaster-nya. Tapi kalau folder yang gambar atau video yang diambil dari tempat-tempat folder dari suster atau teman-teman semua, dia akan hilang, ya. Jadi kalau belum di-download, jangan dipindah-pindah. Sekarang bagaimana nih? Oh, kita download yuk. Nah, kita download bisa nanti ini. Bagaimana cara downloadnya dari gambar ini? Ini menggunakan tanda yang di sini nih, di atas, di ujung kanan atas. Ini cara downloadnya. Ya, kita coba download ya teman-teman ya. Kita download hasil yang tadi kita download. Nah, di sini ada pilihan, ya, pilihan resolusi. Mau yang 2160. 1440 dan sebagainya. Ya, kita ambil yang paling rendah. Caranya geserin aja dari kiri ke atas, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, maaf. Nah, misalnya 540 ya. Digeserkan saja seperti ini. Ini yang ada gambar ini nih, tanda merah ini, kita push di ini aja, kita maksimalkan saja sampai tanda tinggi. Dari sini kita maksimalkan saja. Kemudian kita ekspor ya, kita ekspor. Nah, nanti dia ada proses untuk mendownload. Nah, biasa ini kalau internet suka ada iklan ini, iklan dari dia ya, iklan dari dia kita keluarin aja. Nah, nanti bagaimana kita tahu gambarnya? Bisa kita lihat gambarnya ya di hasil download itu di galeri kita. Nah, saya lihat di galeri ya, gambar yang tadi kita lihat di galeri. Contohnya di galeri ya, kita lihat di galeri sebentar. Di galeri. Oke, di galeri. Nah, di galeri kita akan cari tadi hasil daripada yang kita sudah ekspor. Maka di galeri ini ada tulisannya apa? Ekspor. Nah, di sini nih. Di ekspor. Nah, di sini ini akan keluar yang tadi yang kita download. Ya, bisa kita buka, bisa. Nah, contohnya putar video. Wah, ini maaf, ini nggak bisa di sini. Tapi ini hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini keluar videonya. Ada di ekspor, ya. Kalau tidak, kita bisa lihat juga di KineMaster-nya bisa, ya. Hasilnya bisa kita lihat di KineMaster-nya. Misalnya ini, tadi yang seperti ini kita kembali lagi nih ada menu tanda kiri, tanda panah ke kiri, kita balikin lagi, ya. Nah, nanti di menu KineMaster ini, nah ini kita bisa keluarkan ya, kita menu ini kita keluarkan lagi, tanda ini lagi. Nah, oke. Berarti tanda yang ini ya. Nah, ini nih. Ini kita kasih judul aja nih namanya. Misalnya materi doa 1 misalnya, kita biar mudah. Materi doa 1. Ada, maaf tadi itu ada orang datang. Nah,
Di sini kita bisa lihat, kita judulnya kita rubah, tadi tinggal klik begini aja, langsung bisa kita ketik, pilih nanti materi kita ada dinamakan ya. Bagaimana kita melihat tayangan? Bisa dua dengan cara klik ini atau dengan ini nih, ada tanda play. Jadi hasilnya bisa kita lihat play. Nah, seperti ini hasilnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang coba suster, teman-teman semua tolong dibuat seperti ini ya. Nanti kirimkan di WA doa ya. Tayangannya seperti itu. Bisa ya? Nanti kalau ada kesulitan tolong bilang lagi, jangan malu-malu. Oh, saya masih bingung, Pak. Nanti kita bisa ulang lagi, nggak apa-apa. Karena namanya juga belajar ya, semua juga belajar. Karena perlu waktu ya, pelan-pelan karena banyak menunya di KineMaster ini. Silakan ya. Jadi oke. Nah,